Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailinda Syipal Bojia, mahasiswa dengan program studi Pendidikan Agama Islam semester 6 dengan nomor NIM 232403000002. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu wirausahawan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Daris MSI. Yuk saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu dan aktivitasnya. Di sini saya menerima tugas dari salah satu dosen mata kuliah pendidikan kewirausahaan untuk mewawancarai pengusaha yang ada di sekitar kampus kita. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama-tama, sudah berapa lama Ibu dan Bapak berjualan sayur dan apa yang mendorong memilih usaha ini? Pak, kurang lebih 5 tahunan usaha jualan sayuran ini. Terus apa tadi mendorong jualan? Nah, jadi tadinya lihat sekitar tetangga ada yang nanam kangkung, ada yang nanam bayam, jadi kepikiran ada yang nanam cabai. Jadi kepikiran itu sayuran ada, daripada dibiarin mending kita ambil, sayang, diikat-ikat, beli dari tetangga, terus dipasarkan, diiderin gitu, diikat. Satu ikatnya ada yang 2.000, ada yang 1.000, tergantung kemampuan konsumen. Pertamanya gitu ya, lama-kelamaan orang nanyain mana bumbunya, sekalian disiapin bumbunya, beli dari pasar gitu. Terus ada yang nanyain kebutuhan semacam tempe, semacam tahu, semacam yang nggak ada di kampung lah, semacam engkol, semacam wortel, di sini kan nggak ada, semacam pecai, ya kita ambil dari pasar ya, usaha kecil-kecilan, yang penting bisa nurut makan lah gitu. Lalu berapa modal awal yang dibutuhkan dan dari mana sumber modal tersebut diperoleh? Nah, pertama modal di kampung ada, misal kita punya buat beli sayuran itulah 100.000 misalkan gitu. Ya diolah ada lebihnya, dari 100.000 ada dapat 20.000, dikumpulin, besoknya dapat lagi 20.000, jadi nambah ya alhamdulillah, jadi bisa beli ke pasar. Ya sumber modalnya dari situlah, dari yang berputar gitu. Lalu bagaimana rutinitas harian usaha ini, mulai dari pengambilan sayuran hingga pemasaran? Nah, pertama pagi-pagi kita sore, soalnya dari sini kan ke pasar induk jauh, sekitar 2 jaman kurang lebih perjalanan itu naik mobil. Berangkat sekitar jam 9 malam sampai pasar jam 11, pulang jam 2 malam, itu istirahat sebentar sampai subuh. Ya dari subuh kita tata, dibungkus, soalnya namanya di kampung gitu kan, kalau cabai harus dibungkusin 2.000 bawang gitu. Terus ya tetangga pada datang pagi-pagi, yang perlu itu, perlu ini, gitu aja awalnya gitu. Ya ngambil pagi, belanja malam, paginya dipasarin gitu ya. Ada juga yang kesininya ya, karena kita pengen ada tambahan, ya dikelilingin gitu ke kampung sebelah, ke ya kalau bahasa
kampung nama diiderkeun gitu, diiderkeun ke rumah-rumah gitu. Nah itu awalnya nama. Berarti pelanggan utamanya ibu-ibu rumah tangga. Betul. Lalu bagaimana cara mempertahankan pelanggan yang sudah ada? Ya utama nama penting mamu harga terjangkau. Makanya itu kalau sekilo kita bagi jadi 20, jadi soalnya kan dikecer begitu. Mempertahankan ya pertama ya kita kualitas barang sebisa mungkin yang bagus gitu kan. Kedua ya pelayanan, ya ketiga ya pokoknya mah di kampung mah nyawa sorangan meureun aya nu nganyuk pasihan isuk tagih gitu kan. Nah gitu daripada henteu nyala layur ya Pada muadir lah. nah gitu diutangin nggak apa-apa tapi konsisten gitu. Jadi besok beli lagi, besok beli lagi, besok beli lagi gitu. Hari ini ngutang besok bayar. Lalu bagaimana cara ibu dan bapak menentukan harga jual agar tetap bersaing namun tetap untung? Ya itu tadi ya kita ngambil untung istilahnya dari sekilo 1.000 perak gitu. Dan kita juga menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat di kampung ini gitu. Kita kan kalau jualnya terlalu mahal kan daripada beli sayuran sana mending nguneur lah ke kebon gitu. Nah kurang sesuaikan gitu soalnya kan barangnya juga kadang-kadang dari tetangga, dari situ-situ juga kebanyakan kayak terong, timun, cabe gitu kan. Kita ya membantu, saling membantu memasarkan sekalian ngambil untung gitu kan, ngambil lebih lah dikit-dikit gitu. Lalu berapa perkiraan penghasilan per hari atau per bulan? Ya kita itu per hari aja. Yang penting kan kita bisa makan aja, nurut makan ya. Buat jajan anak lah ada gitu, barang 50.000 lah sehari gitu. Tapi kita nggak bisa ngumpulin sebulan soalnya sehari habis. Keuntungan yang penting kan bisa belanja lagi gitu, berputar gitu aja. Lalu apa kendala terbesar dalam usaha sayuran? Ya kendala nama banyak atuh Neng. Pertama kita kan namanya di kampung kadang musim-musiman. Musim hajat. Nah, apalagi musim-musim ada yang hajatan, kita kan maksudnya kurang gitu kendala. Ya pertama kendala mah ya sama di modal. Nah kalau kita modalnya ada punya ya bisa lebih gede gitu, lebih banyak kita bisa menjangkau. Tadinya kelilingnya pakai motor, kalau modalnya gede kan bisa pakai pick up gitu kan, dan penghasilan juga bisa meningkat gitu. Ini kendalanya gitu aja ya. Lalu apa yang membuat ibu dan bapak tetap semangat berwirausaha? Gitu ya, habis sekarang kan cari kerja susah banget, jadi kita berinisiatif walaupun sedikit gitu, tapi kita perasaan bebas gitu. Setelah dagang kita kan pagi-pagi sampai zuhur jualan, ya sorenya kita bisa beraktivitas lain gitu aja ya. Ya harus semangat lah. Nah, harus semangat gitu. Soalnya kan gini, kita kan banyak kebutuhan untuk biaya listrik lah, biaya itu, biaya ini. Ya kita ngandelin dari situ aja. Kalau kita berhenti nggak semangat, gimana kita mau bertahan hidup kan? Nah gitu. Lalu yang terakhir, apa pesan untuk generasi muda yang ingin memulai usaha? Ya pesan buat anak-anak muda, pesan gitu, bukan ini. Ya begini, kita harus tetap berkarya, semangat berkarya, berjuang gitu. Mulailah dari yang sedikit, mudah-mudahan nanti jadi besar. Soalnya gini, kan ada pepatah, kita
Ya kalau kita kan pendidikan di kampung paling tinggi SMP kan. Kita mau cari kerja ke kota kalau nggak punya penghasilan kan susah banget gitu. Ya untuk anak-anak muda ya jangan gengsi, inti nama kepengen gengsi, kita mulai dari kecil. Soalnya kia orang lamun digawe dibatur tetekan ya maksudnya nate penghasilan gitu-gitu wae, tapi orang usaha sorangan masa dan detik-detik oke orang kan CEO gitu kan ya orang owner nah gitu, walaupun sedikit merasa puas gitu, beda jadi karyawan jadi pegawai gajinya gede gitu kan, tapi diatur gitu, kita mah bebas yang penting tiap hari jalan gitu ya, dapat sedikit dapat seberapa tapi kita bebas, kita yang punya usaha gitu kan ya. Emang kendalanya ada untung ada ruginya, kadang-kadang nggak laku, tapi kan nggak setiap hari laku, nggak laku gitu, hari ini nggak laku besok, hari ini pas-pasan nggak dapat untung, besok insya Allah dapat untung gitu, dapat rezeki gitu aja. Soalnya kebutuhan masyarakat sekitar kita kan beda-beda gitu. Ya gitu, nah pesanan nama merenan tong gengsi ke anak-anak muda, mari kita berkarya, berjuang, sing aya kadaek intina nama tak gitu. Tong eraan, tong gengsian gitu. Zaman kiwari, da bapak oge mampu maroko anu bodas gitu. Gitu. Itu gengsi mah gitu.